Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SI, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia, terutama di masa pandemi virus corona ini. Dalam tayangan video kali ini, kita ingin bergabung bersama saudara kita yang merasa betapa beratnya hidup yang harus ditanggungnya. Bukan untuk hidup seperti ini tujuan dari perkawinan, tetapi seharusnya bertujuan untuk kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan suami istri. Apa yang terjadi dengan saudara kita ini? Marilah kita baca surat yang dikirim kepada kita dalam konsultasi keluarga ini. Selamat menikmati. Romo Tejo yang terhormat, maaf Romo, saya mendapat nomor handphone Romo dari seorang ibu yang pernah berkonsultasi dengan Romo. Dan maaf bila saya tanpa izin mengirim SMS ini kepada Romo. Saya tidak tahu harus memulai dari mana. Yang jelas sekarang ini saya bingung dan sedih, merasa sendirian dan tidak kuat menahan hidup yang berat ini. Romo, saya adalah seorang gadis muda yang menderita. Saya adalah korban dari kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh bapak saya sendiri. Bapak seorang pemabuk, dan dalam kondisi seperti itu, dia akan melakukan kekerasan kepada kami. Sementara penghasilan bapak pun tidak pasti. Kalau dia minta uang kepada kami dan tidak ada, pasti dia akan melakukan kekerasan itu kepada kami. Kami melarikan diri dari rumah dan terpaksa pisah dari dia karena sudah tidak kuat menahan derita. Saya hidup apa adanya dengan ibu saya. Untuk makan sehari-hari kami kerja dan berjualan apa saja, yang penting kami bisa hidup dan bisa lepas dari penderitaan ini. Saya hanya lulus SMP, Romo. Sebenarnya saya pengen sekali sekolah, tetapi tidak mampu membiayai sekolah saya. Untuk biaya makan saja sudah harus berjuang, apalagi untuk sekolah. Pernah saya sowan Romo di paroki kami, tetapi saya harus kecewa karena saya tidak mendapat jalan keluar yang saya harapkan. Saya hanya disuruh tabah dan berdoa. Sementara saya membutuhkan jawaban konkret dari masalah hidup saya ini. Sekarang ini saya jarang ke gereja, malas rasanya, dan segan untuk bertemu dengan para romo kami. Saya memang salah, tetapi saya kecewa. Romo, apakah saya masih bisa sekolah? Kira-kira jalan keluar apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapat masa depan yang lebih baik? Saya capek dan lelah menghadapi hidup ini, Romo.
Mohon bantuan dan saran Romo. Terima kasih telah berkenan mendengarkan keluhan saya. Salam hormat, Noni di Jambi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan saudara Noni yang terkasih, maaf bila Romo harus merangkai dengan bahasa yang lebih jelas dari beberapa kontak kita lewat SMS yang lalu. Saya bisa memahami situasi dan penderitaan Anda sekarang ini. Tetapi syukurlah bahwa Anda telah bisa keluar dari derita akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuamu. Walaupun sebenarnya ini bukanlah jalan keluar yang paling baik. Paling tidak Anda sudah bisa menghindari derita setiap hari. Walaupun ancaman itu pasti masih selalu terbuka setiap saat. Romo tidak tahu akan bertahan berapa lama situasi Anda yang kurang sehat ini. Dan saya juga tidak tahu dengan siapa Anda dan ibu Anda sekarang ini tinggal. Sebenarnya Anda sudah mencari jalan keluar yang tepat, yakni bertemu dengan Romo di paroki di mana kamu tinggal. Hanya sayang bahwa Anda harus menghadapi rasa kecewa. Kekecewaan itu bisa bersumber pada komunikasi yang belum sambung. Hal ini bisa diakibatkan karena Anda belum menyampaikan situasi dan kebutuhan Anda secara jelas. Atau bisa juga karena Romo belum menangkap maksud dan kehendakmu yang konkret. Katakan secara jelas apa yang menjadi harapan dan jalan keluar yang Anda harus inginkan. Jangan sungkan dan malu. Bagaimana Romo bisa menangkap dengan baik dan menjawab kebutuhanmu kalau itu tidak diungkapkan secara jelas dan tegas? Romo sarankan bertemulah kembali dengan Romo parokimu dan sampaikan dan rumuskan secara jelas masalah dan harapanmu. Menurut hemat saya, parokimu pasti bisa membantu Anda. Banyak orang baik yang dengan sukarela akan membantu saudaranya yang menderita. Apalagi di paroki Jambi, pasti bisa membantu. Cobalah sekali lagi datang dan bertemu. Jangan mengikuti rasa kecewa dan malu. Tidak akan ada manfaatnya. Mengenai keinginan sekolah, menurut hemat Romo sangat tergantung pada kemampuan dan kemauanmu. Selain pikirkan dan pertimbangkan secara serius sekolah macam apa yang Anda inginkan dan apa tujuan masa depannya. Kalau itu berupa kursus keterampilan atau kursus lain yang membantu Anda untuk bisa mencari kerja baik, ada banyak cara bisa dilakukan. Sebagaimana pernah saya singgung dalam SMS, saya pernah mengundang Anda untuk ke Palembang. Di sana Anda ada kursus yang memberi jaminan untuk bisa mendapat kerjaan yang baik. Semua akan dibantu.
lebih dahulu oleh yayasan itu. Yang penting Anda punya kemauan dan berniat untuk bisa maju. Pertimbangkan usulan itu bila Anda berkenan. Akhirnya, yakinlah pada diri Anda bahwa Anda tidak sendirian menderita di dunia ini. Banyak umat Katolik yang dengan rela, senang hati menawarkan bantuan kepada Anda untuk keluar dari derita ini. Romo sendiri sangat yakin bila Anda mau terbuka dan bekerja sama, di tempatmu di sini juga banyak orang baik yang rela membantumu. Cobalah berpikir optimis dan sedikit rela berkorban, maka Anda akan mampu merubah masa depanmu menjadi lebih baik. Meratap nasib tidak akan menyelesaikan apa-apa. Romo akan menyertai Anda dalam doa, dan bila tawaran itu dipertimbangkan, silahkan kontak lagi lewat nomor handphone yang Anda simpan itu. Berkat Tuhan menyertaimu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin banyak kasus yang terjadi karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan salah satu dari penyebab yang sering terjadi karena orang tua. Dalam hal ini ayah adalah pemabuk. Anak menjadi korban dari kekerasan ayahnya itu. Sulit untuk dicari jalan keluar karena ayah sudah terlanjur kecanduan dengan minuman keras yang telah diminumnya. Kecuali mereka bisa berhenti total dari kebiasaan itu. Apakah dari KDRT itu? Para ahli merumuskan bahwa hal ini merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks baik fisik dan verbal atau non-fisik. Secara fisik misalnya pelecehan seksual, meraba, menyentuh organ, mencium, paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan pelaku korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, baik perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak-anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Para pemerhati menyatakan bahwa dampak kekerasan terhadap istri adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya. Dia mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya. Juga mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, dampak KDRT terhadap anak adalah resiko luka fisik bagi mereka yang mengalaminya. Kekerasan fisik ini meliputi memar, luka terbuka, patah tulang terkilir, kelelahan kronis, nafas pendek,
gemetar tanpa sadar, ketegangan otot, dan lain sebagainya. Anak-anak sudah berada di usia sekolah, kemungkinan besar akan melawan ketika diserang, baik sengaja maupun tidak sengaja oleh orang tuanya misalkan. Apalagi jika melibatkan serangan kepada orang yang mereka sayangi. Anak yang tinggal dalam kondisi tindakan kekerasan ini mengalami trauma emosi dan psikologi sebagai dampak dari perasaan takut dan tensi yang tinggi selama berada di rumah. Anak-anak yang melihat ibunya diancam, direndahkan atau diserang secara fisik dan seksual akan merespon otomatis terhadap kekerasan dengan memanipulasi pelaku yang ingin menyakiti ibunya. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumahnya umumnya memang memiliki masalah perilaku, somatik atau emosional yang serupa dengan yang dialami akibat dari trauma masa kecil ini. Banyak sekali contoh anak membunuh orang tuanya karena trauma ini. Belum lama terjadi di Jawa Timur misalkan. Anak yang mengalami kekerasan ini juga memiliki resiko untuk tumbuh dengan perilaku yang tidak wajar, yang ia lampiaskan karena perilaku yang tidak sepatutnya ia dapatkan di dalam rumah. Perilaku yang tidak wajar tersebut diantaranya adalah sering berbohong, mencuri, berkelahi, hingga aksi bullying yang kemungkinan besar terjadi di sekolah karena pola interaksi sosial yang buruk. Penelitian dari organisasi yang berbasis di Yogyakarta juga menunjukkan jika jenis kelamin seorang menentukan bagaimana sikapnya sebagai korban KDRT. Mereka menguraikan bahwa anak laki-laki melihat dan menjadi korban kekerasan dalam keluarga memiliki kecenderungan tumbuh sebagai pelaku KDRT. Mereka merasa akhirnya mendapat kuasa yang sebelumnya tidak dimiliki, kemudian menggunakannya dengan cara yang diketahui. Selanjutnya, anak perempuan akan tumbuh dengan mental yang bermasalah, sehingga cenderung jadi korban kekerasan pasangannya. Mereka menjadi merasa wajar jika dipukul, direndahkan, karena tidak bisa memuaskan suami karena tidak cantik, tidak bisa masak, dan lain sebagainya. Selain itu, biasanya perempuan korban KDRT juga akan merasa rendah diri dan kurang mengekspresikan atau mengapresiasikan diri. Untuk berbagai kesalahan dan kekurangan itu, kemudian mereka ada perasaan lumrah ketika mendapatkan hukuman baik kekerasan maupun pelecehan. Saudara terkasih, bentuk KDRT sendiri tidak melulu dilakukan secara fisik yang meninggalkan bekas luka di tubuh. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga menyebutkan ada 4 jenis kekerasan, yaitu fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Jika kekerasan fisik relatif mudah dibuktikan, 3 jenis lainnya masih kurang mendapat perhatian. Padahal tindakan berupa kata-kata menyakitkan, perselingkuhan, dan larangan bekerja juga termasuk kekerasan keluarga. Jika dilakukan berulang-ulang, dampaknya sangat fatal dan bisa menyebabkan stres serta trauma. Inilah efek dari tindakan KDRT bagi anak-anak dan juga orang tua dalam keluarga. Tidak bisa dianggap enteng. Anak harus mendapat perlindungan dari orang tua yang ringan tangan dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya, selamat melindungi anak dan mencintai anak-anakmu, karena mereka adalah buah kasih dari cintamu berdua. Semoga tayangan ini menjadi bahan renungan bagi hidup keluarga Anda. Akhirnya, terimalah kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.